Selamat pagi saudara-saudari dan para pemirsa dimanapun Anda berada, berkah dalam. Selamat datang di sekolah-sekolah Teresiana, dan pada pagi hari yang indah ini kita bersama-sama patut bersyukur atas perayaan Hari Santa Teresia sebagai Santa Pelindung sekolah-sekolah Teresiana. Kiranya perayaan ini membawa berkat bagi seluruh keluarga besar sekolah-sekolah Teresiana dan semakin meneguhkan kita dalam menjalankan karya pelayanan khususnya pendidikan di sekolah ini. Meskipun masih dalam suasana keprihatinan pada masa pandemi ini, namun makna dari perayaan Santa Teresia tentu masih lekat dalam hati kita sebagai Teresian. Tema perayaan yang diambil tahun ini adalah To Care is My Mission. Sebuah kalimat indah yang berasal dari kata-kata Santa Teresia sendiri yang mengajak kita semua untuk terus berbagi kasih dan berbagi kebaikan kepada semua orang. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan perayaan Santa Teresia dengan Ekaristi Kudus, marilah dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Perayaan Santa Teresia tahun 2020, Bapak Vincentius Gilang Wisnu Pratama SS, dilanjutkan Koordinator SDGs Bapak Bernardus Anindyo Windy SPD. Romo, Frater, Suster, para guru dan karyawan sekolah-sekolah Teresiana yang terhormat, para orang tua dan semua peserta didik, siswa-siswa yang berbahagia, dan para pemirsa baik yang hadir di sini dan yang sedang menyaksikan kegiatan ini melalui daring secara virtual. Selamat pagi dan berkah dalam. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengaturkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan kasih-Nya kita masih tetap boleh bersama-sama merayakan pesta pelindung kita Santa Teresia Anak-anak Yesus hari ini, meski di dalam keterbatasan ruang dan waktu karena situasi lingkungan kita yang belum menentu di tengah pandemi virus corona. Perayaan Santa Teresia yang kita adakan tahun ini mengusung tema To Care is My Mission, sebuah ajakan dan panggilan oleh Santa Teresia bagi kita semua yang bernaung di bawah namanya, untuk kita semua meletakkan hati kita, pikiran kita di dalam setiap tindakan, di dalam setiap perbuatan, pelayanan dan panggilan serta perutusan, sesederhana apapun, sekecil apapun di tempat di mana kita berada. Perayaan ini akan kita laksanakan bersama-sama sebagai satu keluarga STGS Saint Teres Global School oleh seluruh warga Daycare, PGTK Teresiana, SD Teresiana 2, SMP Teresiana 1 beserta SMA Teresiana 1, dengan diawali oleh Ekaristi yang dipimpin Romo Marcelinus Roselawanto PR. Kemudian kita akan bersama-sama untuk melaksanakan rekoleksi khusus perayaan Santa Teresia ini di unit masing-masing ya, mulai dari PGTK Teresiana, SD Teresiana 02, SMP Teresiana 1 dan SMA Teresiana 1. Ya, lalu kegiatan yang kita laksanakan ini akan berakhir di tanggal 3 Oktober dengan virtual open house serta ada kelas virtual dan webinar yang akan disajikan oleh semua sekolah ini. Nah, kegiatan ini tentunya akan menampilkan berbagai macam hal yang seru, menarik dan mengasihkan yang terjadi di dalam pembelajaran formal maupun non formal di semua sekolah tadi ya, dari PGTK, dari SD Teresiana 02, SMP Teresiana 1 dan SMA Teresiana 1 ya. Maka buat Anda semua yang penasaran, silakan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kami sampai akhir nanti dan jangan ragu untuk bergabung bersama dengan kami di sekolah-sekolah Teresiana ini. Terima kasih kepada Romo Direktur beserta jajarannya Yayasan Bernardus Sekolah-Sekolah Teresiana ini, para kepala sekolah, para orang tua beserta
peserta didik, siswa-siswa kami yang tercinta, terima kasih atas bantuan kalian semua. Juga tidak lupa pada para panitia yang menyiapkan acara ini, yang sudah berlelah-lelah, berjerih payah sampai dengan hari ini dan masih berlangsung sampai tanggal 3 Oktober nanti. Terima kasih banyak. Semoga ajakan Santa Teresia dalam tema kita To Care is My Mission dapat kita hidupi bersama di dalam kehidupan kita, dalam perutusan kita, dalam panggilan kita masing-masing. Untuk semuanya, Tuhan memberkati, berkah dalam. Selamat pagi, Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan Karyawan, orang tua, wali siswa, para siswa semuanya, dan semua yang mengikuti acara kegiatan ini secara virtual. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena atas berkat-Nya kita masih diberikan nafas kehidupan pada saat ini untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Acara pada hari ini yaitu tentang perayaan Hari Santa Teresia yang dikemas menjadi beberapa hari, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020. Ada serangkaian kegiatan mulai dari misa, kemudian rekoleksi, dan juga open house secara virtual, one day learning. Kegiatan ini diselenggarakan oleh SDGs, di mana SDGs adalah Saint Teres Global School, gabungan dari beberapa sekolah Teresiana, mulai dari daycare, TK Teresiana 01, SD Teresiana 02, SMP Teresiana 1, dan juga SMA Teresiana 1. Terima kasih untuk semua panitia yang sudah terlibat dalam kegiatan ini, mulai dari unit PGTK, SD, SMP, SMA, maupun dari direktorat. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam lebih mengenal sekolah Teresiana. Saya kira cukup. Terima kasih. Semoga Tuhan berkenan memberikan berkah dalam. Sambutan selanjutnya dari Direktur Sekolah Teresiana yang sekaligus membuka acara perayaan Hari Santa Teresia dan Open House kepada yang terhormat Romo Marcelinus Roselawanto, PR Mhum, kami persilahkan. Bruder, Suster, Frater, Bapak Ibu, dan anak-anakku sekalian, selamat pagi, berkah dalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah pertama-tama kita bersyukur atas kehidupan, atas kebahagiaan yang boleh kita nikmati sampai dengan saat ini. Kita diberikan kesehatan, sukacita khususnya di dalam memberikan pelayanan pendidikan melalui sekolah kita yang tercinta, Teresiana. Marilah kita berikan yang terbaik untuk generasi-generasi penerus bangsa yang sekolah di sekolah-sekolah Teresiana, baik yang ada di dalam kota ataupun yang di luar kota Semarang. Tema kita hari ini adalah To Care is My Mission. Tentu tema ini sudah tidak asing bagi kita, karena itu bagian dari salah satu core value kita, sukacita, disiplin, jujur, dan peduli. Happiness, disiplin, honesty, and care. Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kata-kata itu yang dalam tulisan itu sungguh-sungguh kita hidupi, kita daratkan secara konkret melalui tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian, Open House Saint Teres Global School dimaksudkan untuk memberikan informasi, memberikan pengetahuan,
wawasan tentang sekolah Teresiana, khususnya yang ada di kampung kali ini, STJS. Ada berbagai macam agenda, yaitu ada misa perayaan Santa Teresia, rekoleksi untuk guru, karyawan, dan juga anak-anak semua, dan juga virtual open house and one day learning. Marilah kita ikuti dan kita jalankan acara ini dengan baik, agar semuanya dapat membuahkan hasil yang baik pula dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, karyawan Teresiana yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Tuhan senantiasa memberkati niat baik kita. Bagi semua saja, silakan berproses dalam dinamika open house and one day learning ini. Selamat bergabung di sekolah-sekolah Teresiana dan siap menjadi seorang Teresian yang sejati. Gapailah impianmu, raihlah cita-citamu melalui sekolah Teresiana. Siap ya? Mari bergabung di sini. Tuhan memberkati, berkat dalam. Salam Teresiana. Bisa tidak bisa, harus bisa. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Dengan dibukanya kegiatan ini, marilah kita bersama-sama dengan hati kita mengikuti perayaan Ekaristi peringatan Santa Pelindung kita, Santa Teresia, yang akan dipersembahkan oleh Romo Marcelinus Roselawanto, PR MHUM. Membimbing dan mengajar Teresia, menjaganya laksana biji mata. Tuhan membentangkan sayap sebagai Raja Wali dan membawanya serta dengan aman sentosa. Hanya Tuhanlah pemimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Brother, suster, perangkat, Bapak Ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Berkat dalam. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Baik, luar biasa. Hari ini kita bersama-sama ingin mensyukuri karena hari ini perayaan Santa Teresia anak-anak Yesus, yaitu pelindung sekolah-sekolah Teresiana. Mari kita beri aplaus kepada kita semua. Kenapa? Karena kita akan bergembira, kita akan bersukacita, karena pada hari ini kita juga diajak untuk mensyukuri rahmat Tuhan, rahmat kehidupan yang boleh kita nikmati sampai dengan hari ini. Sekolah-sekolah Teresiana punya visi-misi, punya core value, dan kita ditantang untuk bagaimana menjalankan core value itu. Salah satunya adalah bagaimana kita akan menadan sikap dan perbuatan yang dilakukan Santa Teresia, yaitu dengan 10 jalan kecilnya.
marilah kita mensyukuri rahmat Tuhan atas pesta pelindung sekolah kita, dan kita berusaha bagaimana mewujudkan secara konkret 10 jalan kecil Santa Teresia di dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di dalam pekerjaan kita, di dalam pembelajaran kita di sekolah-sekolah Teresiana. Untuk bisa pada hari ini, yang pertama kita berdoa untuk kelancaran peringatan Hari Santa Teresia dan juga acara virtual open house dan birthday learning sekolah-sekolah Teresiana. Kita juga berdoa untuk saudari kita, Ibu Teresia Rezeki, yang hari ini berulang tahun, yang keberapa ya ini ya? Ya, nanti tanya pada beliau ya. Ya, kita doakan agar saudara kita ini dapat memperoleh kebahagiaan. Kita juga berdoa untuk PPDB sekolah-sekolah Teresiana, baik di dalam kota maupun juga di luar kota, agar semuanya juga dapat berjalan dengan baik. Kita juga mau doa untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Yang pertama Pak Narsis, yang dulu pernah menjadi ketua yayasan kita, kemudian Mas Yosef, suaminya Mbak Latri, dan juga saudara-saudari kita yang sedang sakit, kita doakan agar memperoleh kesembuhan. Kita juga berdoa Putri Wak Bernat, Maria Wak Miming ya, yang kemarin sudah lahir dengan selamat. Kita doakan agar anak ini tumbuh dengan baik dan nantinya dapat berguna bagi orang tua, gereja dan agama. Mari kita satukan intensi pada pagi hari ini dengan intensi kita masing-masing. Kita siapkan hati kita. Saudara-saudari, marilah kita mengakui segala kesalahan kita. Kita orang yang rapuh, dan kita semakin pantas menjadi tempat kehadiran Allah sendiri. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada di surga. Kepada orang yang berkenan padanya, kami memujikan, kami menantikan, kami menyembah.
Marilah berdoa. Allah, Bapa kami, Raja Maha Luhur dan Pengasih, Engkau membuka kerajaan-Mu bagi orang kecil dan rendah hati. Semoga kami dengan mantap dan tabah dapat menempuh jalan kecil Santa Teresia, agar kemuliaan-Mu menyatakan kepada kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak memiliki cinta asli, aku seperti gong yang bergaul dan canang yang bergemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia kemuduran, mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tak mempunyai cinta kasih, aku sama sekali tak berguna.
Sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tak mempunyai cinta kasih, sedikitpun tiada faedahnya bagiku. Cinta kasih itu sabar, murah hati, dan tak ingin. Cinta kasih tak memegahkan diri, tak sombong, dan tak bertindak kurang sopan. Cinta kasih tak mencari keuntungan diri sendiri, tak cepat marah, dan tak menyimpan kesalahan orang lain. Cinta kasih tak bersuka-cita atas ketidakadilan, tetapi atas apa yang benar. Cinta kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Cinta kasih tak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan benar. Sebab pengetahuan kita tak lengkap, nubuat kita tak sempurna. Tetapi bila yang sempurna tiba, hilanglah yang tak sempurna. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kini kita melihat gambar yang sama-sama seperti dalam cermin, tapi nanti dari buka lengkap. Kini aku mengenal secara tak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri tidak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
berserta kita. Ilahi Yesus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dengan namaku, ia menyambut aku. Demikianlah Injil Tuhan. Salam mulia Kristus. Nama Bapak Ibu, saudara-saudari, semua anggota keluarga sekolah Teresiana, selamat pagi. Berkat dalam. Masih semangat? Masih berduka cita? Masih karena hari ini kita merayakan apa? Hari Santa Teresia. Santa Teresia apa yang kita peringati? Dari kanak-kanak Yesus. Nama aslinya ada yang tahu kan Teresia? Masa lahir kalau Teresia kanak-kanak Yesus? Teresia kak? Teresia siapa? Teresia Siapski. Itu yang berulang tahun ini. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Beliau Teresia itu lahir dengan nama aslinya itu Teresia Francis Martin. Martin itu dari keluarganya Francis Martin. Tetapi kemudian kita mengenalnya sebagai Teresia kanak-kanak Yesus, atau ada nama lainnya yakni Teresia dari Lisieux, karena asalnya berasal dari Lisieux. Itu tidak tahu benar atau enggak menyebutnya Lisieux, kota dari Prancis. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, karena belakangan ini mulai merosot lagi virus-virusnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, tetap menjaga diri satu dengan yang lain, peduli terhadap diri sendiri, juga peduli terhadap orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan peringatan Santa Teresia atau yang kita kenal sebagai Teresia anak-anak Yesus. Seperti yang orang mau katakan pada pengantar tadi, Teresia itu kita gunakan, kita pakai, kita ambil namanya sebagai pelindung sekolah-sekolah yang kita ada, kita belajar, kita melayani di sini, sekolah-sekolah Teresiana, mulai yang dari dalam kota, di luar kota, kita semua berlindung di bawah nama Santa Teresia, Teresia kanak-kanak Yesus atau Teresia Lisieux. Dan pada peringatan tahun ini, kita mengambil tema Super is my mission. Menjadi peduli adalah misiku. Itu adalah kata-kata yang diucapkan Santa Teresia ketika beliau itu menjadi suster Kamerik. OTD ya suster. OTD. Di sini ada suster, tetapi berbeda ordo. Suster suster Santa Teresia itu adalah bagian dari suster OTD Kamerik. Tahun ini kita mengambil Super is my mission. Kenapa? Karena peduli adalah salah satu core value dari Santa Teresia. Apa saja core value-nya? Apakah masih ingat? Cuma 4. Yang pertama apa? Sukacita. Ya, yang pertama itu kita harus sukacita. Yang kedua? Disiplin.
Yang ketiga, jujur. Yang terakhir, oh, jadi peduli itu selalu yang terakhir. Yang pertama tadi sukacita. Oh iya. Ya itu sebenarnya bukan urutan, tetapi core value itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau seperti yang kita baca tadi, apa namanya, semua hal yang kita miliki kalau tidak ada kasih itu ya omong kosong. Sama seperti yang kita buat di sini di sekolah Teresiana itu, kalau tidak ada core value di dalamnya menjadi sia-sia. Kita cuma mengalir begitu saja, mengajar jadi membosankan, belajar pun juga jadi membosankan. Maka kita harus mengerti core value itu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua itu untuk merenungkan betapa pentingnya nama pelindung. Selama saya belajar dan sedikit melayani, semoga bukan merepoti Romo ya, tapi melayani di sini. Saya itu tinggal di Katedral Semarang. Apakah ada yang tahu Katedral Semarang itu parokinya namanya apa? Paroki Randusari. Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci. Ya, waktu saya pertama kali datang ke sana itu, saya itu kagum dengan nama pelindung gerejanya itu. Panjang sekali, SPMRKS. Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci, Paroki Randusari, Katedral Semarang. Iya, itu panjang sekali. Tetapi dari situlah kita itu dapat memahami bahwa nama pelindung itu penting dan sangat erat dengan kehidupan kita, terutama kehidupan kita sebagai umat beriman Kristiani. Ketika kita dibaptis, entah itu yang baptis sejak kecil atau sudah dewasa, kalau dewasa umumnya sudah memahami ya, karena tentunya kita belajar dulu, lalu kemudian kita mulai memahami contoh-contoh yang kemudian menjadi pelindung di dalam nama kita. Tapi yang dari kecil ya, itulah yang mungkin diharapkan oleh orang tua yang memberikan nama kepada kita. Maka sejak saat kita dibaptis, kita mempunyai nama pelindung. Campur kata biasanya, atau memakai orang-orang suci lain juga bisa. Beberapa mengambil nama malaikat juga bisa. Yang jelas, nama pelindung itu selalu menggunakan nama orang-orang yang suci, nama orang-orang kudus, umumnya satu salah. Dan ternyata bukan hanya nama-nama orang, bukan nama kita saja yang memiliki pelindung. Gereja seperti tadi itu pun mempunyai nama pelindung. Kemudian sekolah ini pun kemudian memiliki nama pelindung. Jadi kita itu harus benar-benar menyadari betapa penting makna nama pelindung itu di dalam hidup kita, khususnya dalam hidup umat Kristiani. Harapannya dengan nama-nama pelindung itu kita selalu mendapatkan rahmat dan perlindungan. Juga kalau orang tua memberikan nama kepada anaknya, itu selalu memiliki harapan-harapan. Tidak sekedar asal memilih nama baptis untuk anaknya, itu saya yakin orang tua itu nggak akan asal memberikan. Selalu ada mungkin membaca dulu biografi santo-santa yang cocok, atau anak itu supaya bisa menjadi seperti misalnya Petrus yang walaupun berkhianat tapi berubah, atau kemudian Andreas yang pertama kali berjumpa dengan Yesus dan sebagainya. Tapi ada maksud di nama, di balik nama, ada kekuatan di balik nama, ada harapan yang diberikan. Dan hari ini kita memperingati nama Santa Teresia yang melindungi, yang dimana kita itu tahu sekolah-sekolah itu berfungsi. Lalu kemudian apakah yang kita harapkan? Apakah yang kita bisa dapatkan dari nama pelindung Santa Teresia di sekolah-sekolah kita? Seperti yang Romo katakan di awal tadi, Santa Teresia itu menjadi istimewa, spesial karena beliau memiliki 10 bulan kecil yang akhirnya sekolah-sekolah Teresiana dituangkan dalam 4 value tadi, 4 tadi. Masih ingat lagi 4? Yang pertama, sukacita. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, yang keempat, di dalam keempat value itulah tertuang 10 dari Santa Teresia dalam kecil.
Teresiana adalah gadis yang kemudian memutuskan untuk menjadi suster Karmelit. Kalau saudara-saudariku tahu, sebenarnya suster lagi. Santa Teresia itu berkeinginan menjadi suster sejak sangat muda. Kalau boleh tahu, susternya umur berapa? 15 tahun itu. 14 tahun itu sudah berkeinginan menjadi suster. Dan itu kemudian didengar oleh Paulus pada masa itu dilarang. Karena masih sangat muda, 14 tahun dia sudah memutuskan untuk menjadi seorang suster. Waktu itu dilarang oleh Paulus, tetapi kemudian Santa Teresia itu berdoa terus dan mengirim surat kepada Paulus terus-terusan. Dan pada akhirnya 1 tahun kemudian di umur 15 tahun beliau bisa masuk di dalam menyusul kakak-kakaknya. Nanti kita akan mengenal lebih jauh biografi Santa Teresia, dia bocoran teaser, atau trailer. Teresia adalah satu dari 5 anak dari keluarga Martin, semuanya menjadi suster. Dan itu sesuatu yang sangat bisa kita bilang mengagumkan hebat, karena hidup imannya pasti sangat kuat. Dari 5-5-nya, 5 putri dari keluarga itu menjadi suster. Sebagai suster, Teresia itu memiliki teladan yang sangat bagus untuk kita contoh. Karena apa? Santa Teresia itu sejak kecilnya semenjak ditinggal bapak oleh ibunya, yaitu mengidap sakit. Pada waktu itu TBC ada obatnya, tetapi beliau karena keajaiban bisa sembuh. Dan karena itulah semenjak saat itu dalam keterbatasan fisik, juga mentalnya karena pasti daun. Karena apa? Dia tidak bisa berbuat banyak hal. Padahal di dalam hatinya itu ingin berbuat banyak hal, tetapi fisiknya selalu membatasi, tubuhnya selalu saja membatasi. Dan itu tidak memberikan Santa Teresia. Ini yang perlu kita pelajari, bahwa keterbatasan yang kita miliki itu tidak membatasi hal yang ingin kita perbuat. Di dalam benaknya, beliau itu selalu mendahulukan kepentingan bersama, kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kalau memikirkan diri sendiri, ya dia sakit, dia harus dirawat dan sebagainya. Tetapi dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi orang lain yang dia pikirkan. Dia selalu mendoakan, karena tidak bisa membantu banyak hal. Ya cuma hal-hal kecil yang bisa dia buat, pekerjaan rumah dan sebagainya. Semua lakukan itu dengan sendiri, dengan sepenuh hati. Dan kalau beliau tidak bisa membantu banyak, dia tidak penting. Dia bisa membantu dengan berusaha. At least setidaknya dia selalu partisipasi dalam setiap usaha itu, meskipun di dalam doa. Inilah yang penting untuk kita pelajari, bahwa di dalam perbuatan yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari, sekecil apapun usaha kita harus menaruh hati kita sepenuhnya di situ. Supaya apa? Supaya kita menemukan makna cinta yang terjadi. Seperti tema yang kita ambil pada tahun kali ini, "To care is my mission." Menjadi peduli adalah misiku. Teman-teman kita yang sejati itu berbuat dalam wujud kepedulian kita. Entah wujudnya apapun itu, entah kepedulian itu untuk siapapun itu, yang jelas kepedulian itu adalah wujud dari cinta yang kita miliki. Maka marilah kita merenungkan dalam hati kita masing-masing dalam peringatan dari Santa Teresia ini. Apakah saya sudah menjadi peduli? Apakah saya sudah memiliki kepedulian dalam hati saya? Dan lebih dari itu, apakah dari kepedulian itu saya sudah memiliki cinta kasih yang hidup? Maka mari kita memohon rahmat dari Tuhan dan Santa Teresia supaya selalu mendampingi kita dalam usaha dan karya pelayanan kita di dalam dinamika kita, terutama di sekolah-sekolah Teresiana. Ada pesan sponsor dari Romo Marcel supaya
semua yang kita miliki di dalam sekolah Teresiana ini jangan dijadikan slogan semata ya Bapak Ibu Saudara sebagai terkasih. Tetapi kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang penting kita mulai dari diri sendiri, terutama untuk menjadi peduli seperti tema kami tugas Ismailis. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan dan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih saudara yang sudah memberikan renungan kepada kita semua. Marilah kita wujudkan apa yang menjadi harapan kita semua di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, hidup berkeluarga dan hidup bermasyarakat kita. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan doa-doa kita. Tuhan Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku." Meski Santa Teresia tidak pernah melawat ke tanah misi, namun ia tetap melaksanakan perintah Tuhan itu dengan doanya. Maka marilah kita meneladan dia dan mohon kepada Bapa di surga. Semoga semangat Rasul Santa Teresia dapat kami teladani dan menyala di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat memberi kesaksian iman bagi semakin banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah melimpahkan berkat karunia-Nya, sehingga kami semakin menghayati nilai sukacita, disiplin, jujur, dan peduli dalam hidup kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga setiap anggota keluarga, sekolah-sekolah Teresiana, Engkau sertai dalam setiap karya, pelayanan, dan pilihannya, sehingga menjadi pelaku kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah memberikan berkat karunia-Nya bagi kita semua, sehingga di masa pandemi COVID-19 ini, setiap orang dilindungi dan semakin peduli satu dengan yang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah saudara-saudari anak-anakku sekalian, kita hening, kita sampaikan doa pribadi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa kami ini. Semoga Engkau senantiasa berkenan untuk memberikan berkat kelimpahan-Mu kepada kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari anak-anakku sekalian, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami meluhurkan Dikau karena Santa Teresia yang berkenan di hatimu seumur hidup. Maka kami mohon dengan rendah hati namun mantap, semoga kebahagiaan kami ini Kau terima juga dengan rela hati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersujud kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab para kudus, terutama Santa Teresia, Engkau anugerahi kebahagiaan dan mahkota kemuliaan yang mereka terima, menyatakan buah karya rahmat-Mu. Sedangkan kepada kami, Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persembahan mereka yang tulus, dan doa restu mereka yang sangat kami perlukan. Karena bantuan para kudus itu, kami pun berbesar hati dan ingin berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya
seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Sungguh aku miseri kita, Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitanmu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umatmu. Oleh karena itu, ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini, kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama putra-Mu, yang rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Pada akhir zaman, Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya, tiada lagi orang yang menderita sengsara. Engkau sungguh baik hati. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup kami Robertus, dan para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus, supaya selalu berusaha membawa damai dan mengembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan yang abadi bersama Santa Maria, bersama Santo Yusuf, dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Saudara-saudari dan anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan rusilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, menghapus saya kasihanlah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini sungguh mengantar kita masuk ke hidup yang kekal. Amin.
mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Bapak Ibu dan saudara-saudari dan anak-anakku sekalian, untuk doa-doa kita dan seluruh rencana kita, marilah kita mohon perlindungan dari Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhanku Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, cinta kasih mendorong Santa Teresia menyatukan diri dengan jiwa dan memohonkan kasih sayang-Mu bagi semua orang. Semoga api cinta kasih-Mu itu menyalakan hati kami pula berkat santapan suci yang kami sambut ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, terima kasih atas kebersamaan di dalam Ekaristi, terutama anak-anakku yang berada di rumah. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih yang sudah menyiapkan dengan baik. Yang kor sangat bagus, mazmurnya luar biasa. Mari kita beri aplaus. Mari kita tetap semangat di dalam memajukan sekolah-sekolah Teresiana. Kita tetap waspada dan antisipasi di dalam masa pandemi ini. Marilah kita tutup Ekaristi, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua yang ada di sini, orang-orang yang kita doakan, saudara-saudari kita yang tercinta dan seluruh niat baik kita, sungguh diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita membawa damai Tuhan.